Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi masing-masing di mana Bapak Ibu bekerja. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Maka ada satu info penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu bahwa di sini ada kabar gembira, terobosan revolusional bahwa semua honorer berpotensi diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa tes, tanpa terkecuali, dan diangkat secara otomatis. Nah, bagaimana informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar gembira, terobosan revolusional, honorer berpotensi otomatis jadi ASN. Jadi ini informasi yang Bapak Ibu ya. Ikuti terus informasi ini. Pemerintah Indonesia dengan dukungan DPR RI telah menetapkan bahwa pengangkatan honorer otomatis menjadi aparatur sipil negara atau ASN sebagai target yang menyeluruh. Masalah honorer yang belum terpecahkan selama ini yaitu permasalahan gaji yang tidak sebanding dengan kinerja mereka telah menjadi fokus utama pembahasan para pemangku kebijakan. Bagaimana cara pengangkatan honorer otomatis menjadi aparatur sipil negara bagi semua honorer? Mari kita simak penjelasannya Bapak Ibu ya. Ikuti terus penjelasan terkait dengan informasi ini. Pemerintah membuka seleksi aparatur sipil negara atau ASN di tahun 2023, termasuk calon aparatur sipil negara CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Seleksi P3K 2023 difokuskan untuk mengisi posisi di instansi pusat maupun instansi daerah, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kedua hal ini diutamakan itu tenaga pendidik dan tenaga kesehatan karena memang kedua hal ini adalah ujung tombak dalam pelayanan publik di negeri ini. Bukan berarti meniadakan yang lain, tetapi yang lain menyusul ya atau menjadi prioritas kedua setelah pendidikan dan kesehatan, seperti tenaga teknis, penyuluh, dan seterusnya. Nah, sekarang honorer akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dalam implementasinya, pemerintah memprioritaskan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Junimat Girsang, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, mengungkapkan bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia honorer ini akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini merupakan kabar gembira bagi para honorer yang telah lama mengabdi pada pemerintah. Nah, satu hal yang perlu kita petik di sini Bapak Ibu bahwa masa kerja atau lama pengabdian Bapak Ibu di instansi pemerintah tentunya inilah yang perlu diapresiasi oleh pemerintah. Mengingat satu hal, sudah mengabdi di negeri ini, namun kejelasan status pekerjaan dan nominal penghasilan yang didapatkan oleh Bapak Ibu selama ini itu jauh dari yang diharapkan. Maka tentunya dengan kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa masa kerja dan pengabdian para Bapak Ibu honorer selama ini itulah yang diapresiasi oleh pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2023 akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang rencananya pengangkatan ini akan direalisasikan paling lambat 28 November 2023. Jadi perlu diingat hal ini Bapak Ibu, katanya paling lambat pada 28 November 2023. Berarti bisa saja sebelum itu. Karena
Setahunya kita bahwa 28 November 2023 adalah tenggat waktu penghapusan honorer. Maka kemungkinan sebelum tanggal 28 bahkan sebelum November, semua honorer ini nantinya bisa diangkat menjadi ASN. Penting untuk dicatat bahwa pengangkatan honorer tidak hanya berlaku untuk tenaga pendidikan. Ingat Bapak Ibu ya, selain daripada tenaga pendidikan, maka tenaga kesehatan juga, penyuluh juga, dan tenaga administrasi dengan jumlah sesuai dengan yang telah terdata dalam database BKN, ada 2.360.363 orang seperti yang telah tercatat dalam data Kementerian PAN-RB, tetapi pengangkatan ini ditunjukkan untuk semua tenaga honorer, termasuk tenaga kebersihan, office boy, satuan polisi pamung praja atau satpol pp, dan tenaga honorer lainnya. Jadi, bukan hanya tenaga guru kesehatan saja, bukan hanya tenaga teknis, tetapi semua yang telah diutarakan di sini, ini adalah harapan supaya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Junimat Girsang menekankan bahwa pengangkatan honorer ini bersifat otomatis bagi semua honorer. Setelah pengangkatan ini terjadi, maka para kepala daerah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kementerian PAN-RB. Hal ini penting mengingat sekitar 50% tenaga honorer saat ini bertugas di daerah atau di pemerintah daerah masing-masing atau di Pemda. Jadi ada beberapa pesan DPR RI terkait dengan pengangkatan honorer ini. Pesan DPR RI ini dialamatkan kepada pemerintah melalui Menpan RB. DPR RI memberikan beberapa catatan penting kepada Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Beberapa catatan tersebut meliputi: pertama, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer atau tidak ada PHK. Yang kedua, tidak akan ada pengurangan gaji honorer selama ini. Bahkan diupayakan dengan perubahan status dari honorer menjadi ASN, maka kesejahteraan atau gajinya itu meningkat sebagaimana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kebijakan yang tidak mengakibatkan pembengkakan anggaran. Dan keempat, serta prinsip keadilan dan kompetitif yang memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk menjadi aparatur sipil negara. Persyaratan agar diprioritaskan sementara. Nah, jadi dalam hal ini untuk Bapak Ibu honorer ya supaya bisa diprioritaskan untuk menjadi ASN, ikuti terus informasi ini. Sementara itu mengenai syarat untuk menjadi prioritas tenaga honorer yang diangkat jadi PNS tanpa tes harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Ini jika diberlakukan Bapak Ibu ya. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dalam hal pengangkatan menjadi PNS. Jika hal ini diterapkan. Pertama, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas di suatu instansi pemerintah. Kedua, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun, masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Yang ketiga, tenaga honorer dengan usia maksimal 40 tahun yang memiliki masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Keempat, tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun yang memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Dalam aturan baru yang akan segera rilis, RUU ASN menjelaskan ada jalur yang bisa dilalui agar para tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes. Diberinya jalur khusus untuk para tenaga honorer ini adalah untuk mengapresiasi perjuangan mereka yang telah lama mengabdi dan bekerja di instansi pemerintah. Namun, yang jadi soal adalah hanya 6 bidang yang menjadi prioritas untuk diadakan pengangkatan PNS tanpa tes, yang mana bidang-bidang yang masuk kategori prioritas pengangkatan PNS tanpa tes meliputi bidang kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Agar lebih jelas, mari Bapak Ibu mari simak terlebih dahulu kira-kira bidang apa saja yang menjadi prioritas tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes berikut ini. 1. Tenaga honorer bidang pendidikan. 2. Tenaga honorer bidang pertanian. 3. Tenaga honorer bidang kesehatan. Tenaga honorer bidang fungsional.
tenaga honorer bidang administratif, dan tenaga honorer bidang penelitian. Semoga kabar mengenai pengangkatan honorer otomatis menjadi ASN dan syarat pengangkatan tanpa tes ini dapat menjadi kenyataan bagi para honorer yang telah berjuang bertahun-tahun di pemerintahan. Jadi pengangkatan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua honorer untuk mendapatkan status ASN yang layak. Demikian informasinya, semoga hal ini bisa terwujud nyatakan demi nasib Bapak Ibu honorer berubah dari honorer menjadi aparatur sipil negara. Kiranya dalam waktu yang cepat ini di tahun 2023 sesuai dengan informasinya bahwa sebelum 28 November semua honorer 6 bidang ini dan telah terdaftar dalam database BKN bahkan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Girsang tidak mesti terdaftar dalam database BKN, tetapi benar-benar sudah mengabdi di instansi pemerintah, maka diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K tahun 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.